Indonesia tambah berdasarkan informasi yang melalui situs laksanakan kegiatan bersama. Sebaran berita COVID-19 bisa dijadikan contoh untuk persoalan yang pertama, derasnya arus informasi. Sebagai permisalan, lihatlah dua siswi SMA ini. Setelah seharian hanya berada di ruang kelas, mereka tetap bisa mendapat kabar terkini seketika setelah pulang sekolah dari handphone mereka. Salah satunya ialah berita perkiraan sekolah akan diliburkan, yang tentu saja menimbulkan reaksi bahagia. Namun, mereka sepertinya lupa dengan lanjutan beritanya. Virus baru mulai memasuki Indonesia. Tidak jauh berbeda, reaksi serupa juga ditemukan pada seorang pekerja pabrik yang lelah sehabis bekerja tanpa mengenal libur ini. Nampaknya ia lupa jika cuti berkepanjangan akan berakibat pada kosongnya isi dompetnya kelak. Seorang pemuda yang sedang jogging sendirian ini pun bisa langsung mengetahui kabar akan diliburkannya perkuliahannya. Informasi itu bahkan bisa datang tanpa perlu ia cari-cari. Ia senang, tentu saja, karena itu artinya tugasnya bisa ia tunda dulu untuk dikerjakan. Lalu, jika sebelumnya informasi itu membawa ekspresi wajah senang, kali ini ada juga yang belum terlalu memedulikannya, karena seorang penulis lepas memang tak punya waktu libur yang mutlak seperti orang kantoran. Dia hanya terus melanjutkan naskah barunya. Satu lagi contoh reaksi datar, kali ini dari seorang ibu rumah tangga yang sedang menyapu. Grup arisannya memberi info tentang pengunduran jadwal kumpul, dan ia hanya terus lanjut menyapu. Fenomena derasnya informasi yang menerjang ini punya dua sisi. Orang-orang jadi lebih mudah untuk mengakses berita penting, namun mereka juga jadi mudah menerima berita yang kurang, bahkan tidak penting sama sekali. Terkadang kedua jenis berita itu tergabung dalam satu lembar koran digital, tetapi lucunya ada beberapa jenis orang yang malah cenderung mengabaikan sisi pentingnya, dan malah asik dengan berita sampingannya. Kemudian, untuk persoalan kedua tentang maraknya penggunaan media sosial, mari kita lihat sebagai contoh apa yang dilakukan tiga gadis ini, dan tebak apa akibatnya. Sebuah akun yang kerap memberitakan kasus-kasus viral itu merepost postingan tiga gadis itu. Postingan yang bagi mereka adalah adegan lucu itu, berkat sedikit caption yang menggiring opini para netizen, berubah menjadi adegan kejahatan terhadap teman, menimbulkan komentar buruk bagi gadis yang mendorong temannya itu. Sedangkan bagi gadis lain yang terjatuh, respon yang diberikan para netizen berbanding terbalik. Mereka malah memberikan limpahan simpati yang tidak perlu. Sebenarnya kebanyakan dari mereka yang berkomentar hanyalah orang-orang yang sedang lelah dan butuh hiburan melalui media sosial mereka saja. Padahal orang yang mereka hina-hina dan orang yang mereka beri rasa kasihan sebetulnya sedang bingung sekali menghadapi limpahan perhatian yang tidak jadi manfaat bagi mereka itu. Sebagian dari orang yang mendadak dikenal publik ini lakukan yang namanya klarifikasi. Isinya pasti berkisar pada penjelasan kejadian sebenarnya, permintaan maaf, lalu ungkapan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk menonton live klarifikasi itu. Orang-orang mulai berkomentar lagi tentang betapa bodohnya para netizen yang kemarin-kemarin ikut menghujat si gadis itu. Padahal mereka adalah salah satu orang yang kemarin ikut meramaikan kolom komentar penuh ejekan itu. Mereka bahkan mulai ikutan membela, yang sebenarnya juga tak diperlukan. Biasanya video klarifikasi itu akan bergantungan di feed akun gosip, kemudian lenyap seiring berjalannya waktu dan tergantikan dengan cerita-cerita juga klarifikasi baru. Media sosial sangat bertautan dengan penyebaran informasi, bahkan kerap menjadi penyalur berita nomor wahid. Entah berita betulan atau hoax belaka, tugas kitalah untuk memilah mana yang harus kita pedulikan dan mana yang seharusnya tidak perlu dilihat sama sekali. Untuk permisalan terakhir, seperti cepatnya berita libur diterima, berita sekolah online, dan lainnya.
berita sekolah, perkantoran, perkuliahan, dan lainnya yang mulai dilaksanakan secara offline juga mudah diterima oleh orang lain dalam sekejap. Lucunya, ekspresi mereka juga persis sama dengan saat mereka menerima berita libur 2 tahun sebelumnya, senang dan berbahagia. Mungkin karena manusia adalah makhluk yang cepat beradaptasi, namun juga cepat bosan dengan kegiatan sama yang terus berulang. Munculnya suasana baru selalu menimbulkan reaksi senang, meskipun tidak sama bagi semua orang. Manusia dan digital sepertinya sekarang sudah bukan dua kata lagi, melainkan menyatu menjadi tak terpisahkan. Akan sulit sekali jika di masa ini internet dan segala perangkat lainnya tiba-tiba mati. Tak terbayangkan reaksi apa yang akan timbul nantinya. Meskipun begitu, sekarang sudah saatnya kita mulai melakukan banyak hal di lapangan langsung. Alih-alih hanya via Google Meet saja, misalnya kembali berhadir di kampus secara tatap muka, kembali menatap wajah orang lain secara langsung dengan mata kepala tanpa perantara layar kaca, kembali menikmati suasana di dalam ruang kelas yang tentu saja berbeda dengan suasana kamar serta tembok rumah kita. Meskipun manusia dan digital sudah tak terlepaskan lagi, setidaknya buatlah digital menjadi kebaikan bagi diri kita, bukan malah menjadi bumerang yang siap menghantam balik kepada kita.